Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Abdul Hakim Adi Mopatundu dan NIM akhir 42. Di sini saya akan mempresentasikan tugas ketiga tentang kestabilan bawah tanah, yaitu review penyelidikan geoteknik. Berikut daftar isi. Yang pertama itu ada pengeboran untuk penyelidikan geoteknik, kemudian pengambilan sampel untuk keperluan geoteknik, kemudian ada pengambilan data bidang diskontinuiti dan RQD, lalu pengujian laboratorium untuk menentukan sifat fisik dan sifat mekanik. Pertama-tama kita akan membahas bagian A. Untuk bagian A sendiri itu secara umum penyelidikan tanah atau batuan meliputi pengumpulan informasi lokasi, yaitu peninjauan lapangan, penyelidikan dengan metode yang standar. Pengambilan contoh sampel batuan atau tanah ini untuk diuji laboratorium serta pengujian sampel ini di laboratorium tersebut. Maksud dan tujuan dilakukannya pengeboran geoteknik ialah mengetahui kondisi lapangan geologis tanah atau batuan, kemudian mengidentifikasi jenis tanah atau batuan, lalu mengetahui engineering properties tanah atau batuan, lalu mengetahui tinggi muka air tanah. Yang akan kita bahas di sini adalah penyelidikan geologi teknik lapangan, yaitu meliputi ada dua, penyelidikan di permukaan, yaitu morfologinya, penelitian pada permukaan yang mempelajari bentuk permukaan bumi, di mana dibagi menjadi topografi dan batimetri. Lalu ada hidrologi, penelitian pada permukaan bumi yang mempelajari tentang aliran air bumi dan juga siklus airnya. Kemudian ada pemetaan dan pemetaan geologi, dan geologinya tersebut hasil daripada survei permukaan yang dituangkan dalam gambaran dua dimensi agar mudah dipahami mengenai kondisi suatu lingkungannya. Nah, untuk yang kedua itu survei bawah permukaan itu ada tiga. Yang pertama itu ada hand boring, pengeboran atau pengeboran tangan. Metode pengeboran ini adalah metode untuk mendapatkan keadaan permukaan bawah tanah dengan cara mengebor. Dioperasikan dengan tenaga manusia dengan cara memutar bor tanah dengan menggunakan rod atau pipa bor yang terbatas hingga maksimum kedalaman 6 sampai 10 meter atau kurang tergantung tenaga manusia yang memutar bor tersebut. Karena keterbatasan kedalaman yang dapat dicapai dengan metode ini sekitar 6 meter sampai 10 meter, maka metode ini cocok digunakan untuk pengetesan pada pembangunan rumah, ruko, bangunan bangunan bertingkat rendah dan bangunan yang tidak terlalu besar lainnya. Peralatan yang digunakan ini sebagai berikut. Lalu untuk DCPT atau Dutch Cone Penetration Test, atau biasa juga disebut tes penusukan kerucut londo, ini metode pengetesan tanah dengan menggunakan kon pada ujung alat ini. Besarnya kon digunakan dapat diubah-ubah tergantung kebutuhan atau jenis tanah tersebut. Dari uji ini dapat dicapai tiga data, yaitu kon resistensi, fraction, total fraction. Hasil grafik ini digambarkan pada kon penetration test. Terlihat ada gambar yang berbentuk zigzag. Jika terlihat grafik membentuk zigzag ini berarti lebih condong ke bentuk tanah pasir, tetapi jika grafik lebih membentuk garis yang lebih lembut, hal ini menunjukkan pada kedalaman tersebut jenis tanah lebih cenderung ke tanah lempung. Hal ini disebabkan karena partikel pada pasir lebih besar daripada lempung. Contoh grafik sebagai berikut. Kemudian ada coring yang biasa digunakan di bidang pertambangan untuk menguji suatu batuan, maupun itu sifat fisik, sifat mekanik, ataupun RQD. Pekerjaan pemboran inti ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memperoleh data geologi teknik bawah permukaan tanah ataupun batuan yang akan digunakan untuk analisis geologi teknik dengan memulai pengujian lapangan dan laboratorium. Pada setiap pemboran inti diusahakan agar perolehan contoh inti tanah atau core recovery mencapai 100%. Core recovery itu sendiri artinya adalah presentasi batuan atau tanah yang diperoleh selama proses pengeboran. Urutan stratigrafi tanah yang diperoleh sangat tergantung dari core recovery-nya. Ini contoh pengeboran coring, hasil pengeboran coring batuannya.
Kemudian masuk ke bagian B, pengambilan sampel untuk keperluan geoteknik berdasarkan SNI 8460 2017 tentang persyaratan perancangan geoteknik. Nah, kategori kelas pengambilan batuan itu ada 3 kategori. Tapi sebelum itu saya jelaskan syarat pengambilan contoh itu harus mencakup seluruh unsur mineral dari lapisan batuan yang diambil. Contoh atau sampel tersebut tidak boleh terkontaminasi oleh material dan dari lapisan lain atau dari bahan tambahan yang digunakan dalam prosedur pengambilan contoh batuan. Diskontinu dan material pengisi atau infilling yang terdapat di masa batuan seringkali mengontrol karakteristik kekuatan dan deformasi material secara keseluruhan. Oleh karena itu, informasi tersebut harus didefinisikan secara rinci selama pengambilannya. Nah, ada 3, yaitu kategori pertama itu harus digunakan yang kategori A harus digunakan untuk memperoleh contoh batuan saat tidak ada atau hanya sedikit gangguan struktur batuan terjadi dalam prosedur pengambilan atau penanganan contoh batuan. Kekuatan batuan, sifat deformasi, kadar air, kepadatan, porositas, dan permeabilitas masih sesuai dengan yang asli di lapangan. Tidak terjadi perubahan kandungan mineral atau komposisi kimia dari masa batuan. Untuk yang kategori B itu digunakan untuk memperoleh contoh batuan yang masih mengandung semua kandungan material dari masa batuan di lapangan dalam proporsi asli, yaitu batuan masih mempertahankan kekuatan, sifat deformasi, kadar air, kepadatan, dan porositas. Susunan umum dan diskontinuitas pada masa batuan masih dapat diidentifikasi. Struktur masa batuan dan juga kekuatan dan sifat deformasi, kadar air, kepadatan, porositas, dan permeabilitas untuk masa batuan itu sendiri telah tergandung. Untuk yang kategori C hanya digunakan untuk memperoleh contoh batuan saat struktur dari masa batuan dan kontinuitasnya telah berubah secara keseluruhan. Material batuan telah hancur, perubahan kandungan atau komposisi kimia material batuan dapat terjadi. Jenis batuan serta matriks, tekstur, dan struktur masih dapat diidentifikasi. Untuk identifikasi batuan itu berikut bisa dilihat untuk ISO 14689-1 dan banyak lainnya. Nah, untuk perencanaan pengambilan contoh batuan yang akan diambil harus didasarkan pada tujuan menyelidikkan lapangan geologi setempat dan kompleksitas struktur geoteknik dan konstruksi yang akan dirancang. Penanganannya bisa dilihat pada SNI dari daftar pustaka yang saya ambil. Nah, untuk penanganan contoh tersebut ketika pengambilan contoh yang pengeborannya contohnya full coring, itu KCMI-nya harus 98% standar dari acuannya. Lalu untuk penanganan sampel coring tersebut ketika ingin dibawa di lab itu harus di bubble wrapping, bukan bubble, di wrapping atau dibungkus dengan aluminium foil dan menggunakan pipa atau tabung yang bisa mengamankan coring tersebut ketika dibawa ke lab agar tidak patah ataupun menjaga keaslian batuan tersebut. Kemudian yang C itu pengambilan data bidang diskontinu dan RKD. Pengambilan data ini merupakan langkah penting dalam pengujian laboratorium geoteknik untuk menilai kualitas masa batuan tersebut. Nah, jadi untuk data yang diambil itu perlu diperhatikan data umumnya itu ada tanggal, nama lokasi, jenis batuannya, kemudian ada deep direction, tinggi lereng, kebeningan lereng, kemudian metode yang diambil apakah itu window mapping atau scanline. Nah, ini contoh berikut ketika pengambilan data bidang diskontinu pada suatu lereng. Ini lereng batu pasir, masanya batu pasir. Yang pertama kali kita lakukan itu adalah mengidentifikasi family join-nya. Berapa family join yang terdapat pada lereng tersebut, kemudian menembak, mencari kemiringan lerengnya. Kemiringan lerengnya
seperti gambar berikut, lalu mengukur strike depth dan pengukuran lainnya. Kemudian parameter apa saja yang digunakan, yang dilakukan ketika mengukur bidang diskontinu. Yang pertama itu ada kekuatan massa batuan, bisa diuji menggunakan poin PLI atau UCS. Nah, pengukuran yang di sini itu dilakukan menggunakan Smith hammer dengan melakukan pengukuran dengan arah samping, yaitu yang B. Jadi ketika mendapatkan data, contohnya data yang didapatkan ada 35 dari Smith hammer, kemudian diplot ini untuk grafik yang B, lalu diplot ke kanan dapat nilainya 27,6. Jika dilihat di sini berarti bobotnya terdapat pada bobot keempat. Nah, bisa juga menggunakan hammer test. Bisa dilihat di sini jika terkelupas oleh PAL geologi, nilai UCS-nya itu lebih dari 250 dan ratingnya 15, dan berikutnya sampai ke bawah. Kemudian itu ada pembuatan parameter panjang kekar, jarak antar kekar atau permukaan, kekerasan kekar, material pengisi atau infillingnya, kemudian pelapukannya. Jadi pada pengukuran di sini bisa dilihat itu ini lagi melakukan pengukuran jarak antar permukaannya. Jadi nilai yang didapatkan berapa, kemudian diplot di sini bobotnya dapat berapa. Kemudian ini gambar yang ini tuh lagi melakukan pengukuran panjang kekar. Nah, untuk parameter yang panjang kekar dan jarak antar kekar ini, itu kan contoh di lapangan tuh ada memiliki dua famili. Jadi nanti dirata-ratakan dan didapat datanya berapa. Kemudian kekerasan kekar, apakah dia sangat kasar, sedikit kasar, ataupun halus, atau juga slide, atau yang sangat halus sekali. Kemudian material pengisinya, apakah dia keras atau lunak, kemudian diberikan bobot. Kemudian kelapukannya atau weatheringnya, bobotnya itu di berapa. Lalu ada juga kondisi muka air tanah, bisa dilihat di sini apakah dia kering, lembab, basah, terdapat tetesan air, terdapat aliran air, kemudian dibobotkan. Nah, berikut data lengkapnya. Nah, ketika dari data-data ini dan yang di samping itu adalah yang saya jelaskan itu kondisi diskontinu, kondisi bidang diskontinunya. Jadi bisa dijumlahkan bobot yang kita dapatkan, apakah dia tuh masuk ke kelas 1, kelas 2, kelas 3, atau kelas 4. Dan juga di sini dari pengukuran bidang diskontinu itu kita mendapatkan jika diplot di SmithNet, kita akan mengetahui bidang apakah yang akan terjadi, longsoran apa yang akan terjadi di lereng tersebut. Apakah longsoran baji, longsoran bidang, longsoran busur, atau toppling, dan lain-lainnya. Ini gambar pengolahan data. Lalu untuk yang RKD, ketika pengambilan sampel, contoh ini inti coring yang didapatkan. Jadi untuk menghitung RKD itu, panjang total bor inti lebih dari 0,1 meter atau 10 cm dibagi panjang total kemajuan bor. Tinggal hitung berapa hasilnya. Bagi berikut juga ini contoh perhitungannya. Menghitung core recovery-nya, ini berikut, kemudian core loss-nya, lalu menghitung nilai RKD-nya.
Dari data tersebut bisa diberikan pembuatan nilai RKD-nya didapatkan pada berapa, ratingnya berapa. Dan itu juga RKD ini juga termaksud untuk parameter pengukuran bilang discontinue, apakah dia masuk kelas 1, 2, 3, 4 atau 5. Nah, dari pemboran ini kan untuk data pemboran. Bisa juga RKD dihitung dari jumlah total kekar per meternya. Jadi tidak perlu melakukan pengeboran full coring untuk mengambil data core yang sebagai berikut. Bisa juga dihitung menggunakan rumus berikut. Tetapi untuk lebih tepatnya nilai RKD didapatkan ketika dilakukan pengeboran langsung. Nah, untuk masuk ke bagian D, yaitu pengujian laboratorium. Yang pertama itu ada pengukuran sifat fisik. Berikut jika sampel coring jika punya kekar. Tahapan pengujian itu yang pertama kita dikasih kita menguji batuan coring sampel. Yang pertama itu kita akan mengukur berat naturalnya, kemudian dimasukkan ke desikator selama 24 jam untuk menguji berat jenuhnya. Nah, untuk desikatornya itu terhubung dengan pompa vakum yang akan mengeluarkan fluida gas yang agar tidak mengganggu proses pembentukan berat jenuh pada sampel. Kemudian setelah 24 jam ditimbang kembali untuk mendapatkan berat jenuh, lalu mengukur berat tergantung, yaitu menggunakan prinsip Archimedes yang dimana sampelnya itu akan ditaruh di sini contohnya. Kemudian timbangan, terus ada tali yang di sini untuk mengelantungkan sampel. Didapatkan berat tergantungnya. Lalu setelah uji berat tergantung, kemudian sampel dimasukkan ke dalam oven selama 24 jam kembali, dan kemudiannya besok ditimbang untuk berat keringnya. Contoh data yang akan didapatkan itu ada diameter. Sebelum pengujian tadi untuk berat natural dihitung dulu diameternya, kemudian panjang sampelnya, didapatkan berat natural, berat tergantung, berat jenuh, berat kering. Kemudian ini rumus penentuan sifat fisik sebagai berikut, dan saya akan jelaskan satu-satu. Nah, untuk density natural atau bobot isi asli itu perbandingan antara berat batuan asli dengan volume batuan. Berat asli yang dimaksud ini adalah batuan yang diambil dari lapangan dan belum diberi perlakuan, yang artinya jadi batuan tersebut memiliki kandungan fluida yang asli dari lapangan. Biasanya dilambangkan dengan lambda N. Sebagai berikut untuk perhitungannya, kemudian dirata-ratakan karena ada 3 sampel. Lalu ada density jenuh, perbandingan antara berat batuan jenuh dengan volume batuan. Berat batuan jenuh ini dimaksud adalah batuan yang sudah dijenuhkan dalam air selama 24 jam sehingga pada batuan terisi oleh air pada pori-pori batuan. Udara tidak mengisi pori-pori batuan. Itulah guna pompa vakum tadi, agar fluida udara itu tidak mengisi pori-pori pada batuan. Berikut untuk perhitungan. Lalu density kering itu perbandingan antara berat batuan kering dengan volume batuan. Berat batuan kering yang dimaksud adalah sesudah dimasukkan ke dalam oven selama 24 jam pada suhu lebih 90 derajat Celcius sehingga batuan rongga-rongga tertutup dan tidak terisi oleh fluida maupun itu air ataupun udara. Sebagai berikut untuk perhitungan. Nah, kemudian untuk AP
ASG atau Apparent Specific Gravity itu perbandingan antara bobot isi kering batuan dengan bobot isi air. Sebagai berikut untuk perhitungannya. Kemudian ada TSG itu perbandingan antara bobot isi jenuh batuan dengan bobot isi air. Sebagai berikut untuk perhitungan. Kemudian untuk kadar air natural itu adalah perbandingan antara berat air asli, yaitu di mana air tersebut terisi oleh batuan asli yang belum diberi perlakuan apapun, dengan berat butiran atau material batuan itu sendiri dinyatakan dalam persen. Sebagai berikut perhitungannya. Kemudian kadar air jenuh. Kadar air jenuh adalah perbandingan antara berat batuan jenuh, yaitu di mana air tersebut terisi oleh batuan yang sudah diberi perlakuan dan jumlah air yang terkandung dalam batuan sudah mengisi maksimum rongga-rongga pada batuan, dengan berat batuan atau material batuan itu sendiri dinyatakan dalam persen. Sebagai berikut. Kemudian untuk derajat kejenuhan itu perbandingan antara kadar air asli dengan kadar air jenuh, yaitu di mana perbandingan antara volume air yang terkandung dalam batuan yang belum diberi perlakuan dengan volume pori-pori batuan yang sudah diberi perlakuan, untuk menghitung berapa banyak pori yang terisi oleh air sebelum dan sesudah diberi perlakuan. Berikut untuk perhitungannya. Kemudian untuk porositas adalah perbandingan antara volume pori-pori, yaitu volume yang ditempati oleh fluida, terhadap volume total batuan. Ada dua jenis porositas, yaitu porositas antar butir dan porositas rekahan. Besar kecilnya porositas dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu ukuran butir, susunan butir, sudut kemiringan, dan komposisi mineral yang pembentukan batuan. Atau didefinisikan bahwa porositas adalah ruang yang terdapat di antara fragmen butiran yang ada pada batuan yang akan menyarangkan air tersebut. Berikut untuk porositas. Kemudian ada angka pori, yaitu perbandingan antara volume pori atau tempat yang diisi oleh fluida dalam batuan dengan volume batuan total. Berikut untuk perhitungannya. Kemudian masuk ke sifat mekanik. Nah, untuk sifat mekanik sendiri itu saya masuk pada point load. Nah, indeks point load di sini adalah ukuran kekuatan batuan terhadap beban tekan yang diterapkan pada titik tertentu. Indeks point load diukur dengan menggunakan alat uji point load yang memberikan beban tekan pada batuan yang mengukur kekuatan batuan berdasarkan deformasi yang terjadi. Berikut untuk pengujiannya itu sampel coring diberikan beban di titik tertentu di tengah-tengahnya, kemudian ditekan. Nah, untuk ukuran diameternya itu 50 mm. Nah, pengujian itu sampai coringnya hancur. Nah, untuk rumus sampel yang digunakan itu ada berbeda-beda. Ada diametrical test, axial test, block test, sama irregular lam test. Nah, untuk rumusnya sendiri itu yang diametrical ini yang tidak standar, rumusnya seperti ini, dan non diametrical seperti ini. Untuk ini contoh hasil pengamatan yang didapatkan. Kemudian untuk perhitungannya sebagai berikut. Kemudian ada uji triaxial. Ini percobaan dalam mekanika batuan. Karena uji ini merupakan hal yang penting untuk mengetahui kapan suatu lereng atau terowongan akan longsor dan runtuh, di mana akan dilihat pengaruh tiga gaya yang bekerja sekaligus pada suatu lereng atau terowongan. Pada uji triaxial ini digunakan contoh batuan yang berbentuk silinder dan bersyarat sama dengan syarat pada uji kuat tekan atau UCS, yaitu L per D sama dengan 2, panjang dibagi diameter. Untuk rancangan alatnya itu seperti berikut. Sampelnya itu dimasukkan ke shell, kemudian di tekanan samping itu menggunakan oli. Sebagai berikut, ketika data yang dihasilkan itu tidak seringkas ini, tetapi saya ringkas saja. Saya ambil dari tugas. Ini berikut ketika
kekuatan minor dan mayor yang diberikan, kemudian diplot menjadikan lingkaran Moore, lalu diketahui berapa koheisi dan sudut gesek dalam. Kemudian ada uji geser langsung. Nah, untuk uji geser langsung itu bersangkutan sama juga dengan uji aksial yang mempengaruhi koheisi sama sudut gesek dalam. Nah, untuk koheisi sendiri itu adalah gaya tarik-menarik antar partikel batuan. Koheisi berperan penting dalam menentukan kekuatan batuan dan kemampuan untuk menahan beban. Semakin tinggi koheisi batuan, maka semakin kuat batuan tersebut. Kemudian untuk sudut gesek dalam ini adalah sudut yang dibentuk antara bidang geser dan gaya normal yang bekerja pada bidang tersebut. Sudut gesek dalam menunjukkan resistensi batuan terhadap gerakan geser. Semakin tinggi sudut gesek dalam, maka semakin besar resistensi atau tahanan batuan terhadap gerakan geser. Nah, berikut untuk datanya juga tidak seringkas ini. Data akhir yang didapatkan itu ada gaya normal, peak shear stress, atau tegangan geser puncak, sama residual shear stress yang sisa. Jika diplot di diagram Moore, didapatkan hasil berikut. Nah, untuk uji tesnya sendiri itu bisa dilihat pada gambar berikut. Jadi nanti sampelnya itu berupa seperti ini. Kemudian dimasukin ke sini. Lalu kita putar-putar terus sampai sampelnya ini failure atau hancur. Dan diketahui berapa nilai-nilai yang didapatkan. Kemudian ada Brazilian test atau uji kuat tarik tak langsung. Nah, sebelum masuk ke pengujian itu, kuat tarik tak langsung itu adalah kemampuan batuan untuk menahan gaya tarik sebelum batuan tersebut mengalami patahan. Kuat tarik batuan dipengaruhi oleh sifat fisik batuan seperti densitas dan modulus elastisitas serta porositas. Semakin tinggi densitas dan modulus elastisitas batuan, maka semakin tinggi kuat tariknya. Sebaliknya, semakin tinggi porositas batuan, maka semakin rendah kuat tariknya. Nah, berikut. Nah, untuk contoh yang disiapkan itu ukuran L per D atau panjang per diameter tidak kurang dari 0,5. Nah, kurang lebih untuk pengujian seperti ini, sampelnya berbentuk seperti pipi. Kemudian dinyalakan mesin hidrolik untuk menekan contoh tersebut. Nah, hasil yang didapatkan itu ada sebelum pengujian pada kuat tarik, itu sampel dihitung dulu diameternya sama tebal. Kemudian didapatkan berapa geserannya, walaupun ini tidak digunakan dalam rumus. Kemudian itu ada gaya per kilo, dikonversi dulu ke Newton. Kemudian berikut untuk perhitungannya. Kemudian masuk ke UCS, itu kuat tekan uniaksial. Ini parameter yang penting dalam GTEC untuk mengukur kekuatan batuan. Uji ini dilakukan dengan memberikan tekanan pada sampel material dalam kondisi tidak terconfine atau tanpa tekanan lateral, tekanan yang sampingnya, hingga sampel tersebut mengalami keruntuhan. Bedanya dengan uji aksial tadi itu, dia memiliki tekanan samping, itu dengan pompaan oli. Untuk pengujiannya, dial gauge-nya diberikan kiri kanan dan pembacaan mesin juga dilakukan sama untuk yang uji aksial. Contohnya itu tingginya 2 sampai 2,5 diameter. Jika data yang dihasilkan dari uji tersebut sebagai berikut.
Data-data ini akan diolah kemudian dijadikan untuk grafik tegangan-tegangan. Nah, maksud yang di sini adalah grafik yang ini untuk yang lateral stress, ini yang volumetric strain, sama ini yang axial strain. Nah, dari maksud grafik tersebut ini di bawah sini mulai terjadi penutupan rekahan, kemudian naik ke sini merambat menjadi di titik sini itu deformasi elastisitas sempurna, yang dimana ketika di titik sini dia masih bisa balik lagi seperti karet yang ditarik, dia masih bisa balik lagi ke bentuk semulanya. Tetapi ketika di titik sini, di sini dia udah melakukan perambatan rekahan yang stabil. Jadi di bagian sini kemudian dari sini dia perambatan eh, perambatannya itu dia udah nggak stabil di yield point ini, kemudian di sini terjadi failure, kemudian kalau dilanjutkan grafiknya itu akan menurun seperti ini. Itu kekuatan. Lalu ada uji sifat dinamik atau cepat rambat gelombang. Ini adalah kecepatan gelombang seismik atau gelombang yang merambat melalui batuan dalam melewati suatu medium. Cepat rambat gelombang ini dipengaruhi oleh sifat fisik batuan seperti densitas, modulus elastisitas, dan porositas. Semakin tinggi densitas dan modulus elastisitas batuan, maka semakin cepat gelombang seismik merambat. Sebaliknya, semakin tinggi porositas batuan, maka semakin lambat gelombang seismik merambat. Nah, untuk ujinya seperti berikut. Ini untuk alatnya itu ada VMeter James instrumen. Contohnya ini alatnya, kemudian ini ada resistor sama transducer, kemudian ditempelkan ke contoh batuan. Berapa didapatkan waktunya dia merambat. Nah, sebelum itu biasa diolesi oleh vaselin atau oli gemuk untuk untuk pengujiannya tidak terganggu. Berikut untuk perhitungannya. Nah, berikut daftar pustaka yang saya ambil. Sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.